Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Hari ini baik, luar biasa ya. Ya, puji Tuhan kalau pagi ini kita bisa sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya. Semuanya berdiri. Kita pujikan hari ini dengan penuh semangat. Pujian yang mengatakan aku happy. Apa ya pujiannya? Happy ya, happy ye ya. Sama-sama kita pujikan. Jadi impian cintaku semakin dalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita pujikan, kita ganti gerakannya ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Iya adik-adik, sungguh senang menjadi anak Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus selalu berada, selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Nah adik-adik, doa pembukaan pada hari ini, minggu ini dibawakan oleh adik Naomi. Silahkan adik Naomi pimpin dalam doa. Teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik Naomi sudah pimpin di dalam doa ya. Nah selanjutnya kita akan siapkan, kita masih tetap berdiri, kita akan mendaki ke bukit. Satu pujian mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, tapi Tuhan Yesus selalu berada bersama kita. Siap ya, mana gerakannya untuk mendaki? Ayo angkat kakinya, angkat tangannya semuanya. Kakinya diangkat yang tinggi, yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun
dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Nah, adik-adik, mari siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan buku terindah. Semuanya boleh duduk ya, silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah yang menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku terindah yang menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk dapat sama-sama belajar firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ini kami semuanya sudah siap untuk membaca firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami yang akan mendengarkannya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik bisa dibuka di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 ya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan juga Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Nah, adik-adik kita belajar menghitung ya buat adik-adik yang kelas kecil. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada berapa orang ada di bawah ini? Ada 12. Iya. 12 ini punya nama loh adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa yang 12 orang ini? Anak kelas besar mungkin sudah tahu ya. Ayo siapa? 12 murid Tuhan Yesus. Ye, benar sekali. Tahu nggak namanya siapa? Masih ingat? Yuk sama-sama kita mengingatnya. Yang pertama adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas. Iya adik-adik, 12 murid Tuhan Yesus. Wah banyak ya, 12. Gurunya siapa? Gurunya pastinya Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus guru yang baik. Nah adik-adik, kita sama-sama akan belajar tentang ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah guru yang baik bagi murid-muridnya yang 12 ini. Tapi apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada 12 muridnya ini? Ada yang tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah firman Tuhan. Benar. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah firman Tuhan. Tentang keselamatan, tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang apa lagi? Tentang sukacita, tentang pengampunan, tentang kesabaran, tentang ketaatan. Wah, masih banyak lagi yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Nah, adik-adik, 12 murid ini selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Jadi kalau Tuhan Yesus pergi menyembuhkan orang sakit, murid-muridnya juga pergi. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ murid-muridnya mengikuti. Sambil Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, anak murid-muridnya juga memperhatikan, murid-muridnya juga belajar. Lalu ketika Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak, murid-muridnya juga mendengar dengan baik, ya. Nah, adik-adik, murid-murid ini belajar kepada Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, mereka belajar dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu nggak 12 murid Tuhan Yesus ini mereka dari latar belakang yang berbeda loh. Mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda 12 ini. Tidak sama semuanya ya. Ada yang nelayan, ada yang pekerjaannya pemungut cukai ya, menagih-menagih uang ya. Nah, masih banyak lagi pekerjaan yang lainnya. Tuhan Yesus memanggil mereka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus memanggil mereka? Bagaimana caranya Tuhan Yesus memilih mereka? Nah, minggu lalu Lose Mardiani sudah ceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil mereka. Tuhan Yesus katakan apa? Mari ikutlah aku menjadi penjala manusia. Wah adik-adik, Tuhan Yesus cuma mengatakan mari ikutlah aku. Waktu dengar begitu, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes langsung apa? Mereka meninggalkan apa? Perahunya, mereka meninggalkan jalannya, lalu mereka mengikut Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Matius, dia lagi bekerja, lagi hitung-hitung uang, lagi hitung-hitung duit. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku. Wah, lalu juga Matius lalu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan uangnya ya yang dia lagi hitung, lalu dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. Demikian juga dengan murid yang lainnya ya. Nah adik-adik, mereka mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid ini, mereka belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Mereka belajar bagaimana hidup untuk terus berubah ya bersama dengan Tuhan. Mereka belajar bagaimana menjadi taat kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan. Dan sebagai guru yang baik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, mencukupi apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka lagi lapar, Tuhan Yesus memberikan mereka makan. Kalau mereka lagi ketakutan, wah, Tuhan Yesus melindungi mereka, menjaga mereka, ya. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini, ya, akhirnya setelah lama mengikuti Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan Yesus mengutus murid-murid ini, mengutus untuk pergi memberitakan kabar baik kepada semua orang, ya. Nah, akhirnya mereka pergi memberitakan kabar baik kepada semua orang, karena itu adalah salah satu tugas dari murid-murid Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang. Akhirnya adik-adik, dari 12 murid ini banyak yang menjadi
percaya kepada Tuhan. Banyak yang menjadi anak-anak Tuhan, banyak yang menjadi murid-murid Tuhan juga, ya. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus, ya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu artinya sudah menjadi murid Tuhan, ya. Yuk, langsungin tanya, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Wah, semua angkat tangannya. Adik-adik yang angkat tangan di rumah, percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya kalau cuma Tuhan Yesuslah jalan keselamatan, jalan kehidupan. Adik-adik percaya? Percaya bilang amin. Amin. Ya, itu berarti adik-adik menjadi murid Tuhan, menjadi murid Kristus. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, kita harus apa? Belajar firman Tuhan. Supaya kita semakin apa? Semakin hari semakin diubahkan menjadi murid-murid yang semakin baik. Semakin hari semakin berbuah. Berbuah artinya mengenal Kristus, menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran. Lalu apa lagi? Ya, pergi menceritakan firman Tuhan, kabar baik ini kepada teman-teman kita yang belum pernah pergi sekolah minggu, kepada opa oma kita yang belum pernah pergi ke gereja, kepada mbak-mbak, kepada sus juga ya yang belum tahu tentang siapa Tuhan Yesus, ya. Itu tugas anak Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, kita belajar seperti murid-murid Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalannya enggak ada. Ayat hafalannya enggak ada ya. Tapi Lose Wiwin mau supaya adik-adik menghafal 12 murid nama Tuhan Yesus. Ayo, siapa saja? Ya, nanti adik-adik hafalkan. Lalu kalau sudah adik-adik bisa kirim ke Lose Wiwin siapa-siapa murid Tuhan Yesus. Sebelumnya kita ulangi dulu nama murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Simon Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, Yohanes, Filipus, siapa lagi? Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Sudah hafal? Adik-adik hafalkan ya, kalau enggak nanti belum tahu bisa baca di Alkitab, ada ayatnya. Di Matius pasal 4 ayat 18 dan juga Lukas pasal 6 ya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi murid-murid Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Seturut dengan firman-Mu Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang taat, yang terus bertumbuh di dalam iman kami. Dan pergi menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman kami, kepada siapapun orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami semua untuk menjadi murid-murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tadi sudah dengar ceritakan murid Kristus. Oke, ada lagu juga yang menceritakan tentang murid Kristus. Lagunya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi murid Kristus. Ya, untuk Lose Wiwin, untuk adik-adik yang di rumah, untuk papa mama, untuk semuanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lagunya adalah Akulah Murid Kristus. Sambil kita nyanyikan pujian ini, kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita ya. Baik. Akulah murid Kristus, belajar berubah dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan dan beritakan Injilnya. Dunia kan membenciku, juga kan menolakku, namun ku terus maju
hujan berubah dan berbuah bagi dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia kan membenciku, juga kan menolakku, namun ku terus maju, karena mahkota surga dia bagiku. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Dan pagi ini yang pimpin doa persembahan adalah adik Ripka. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik Ripka sudah melayani Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, tak berhenti lause-lausenya pesan kepada adik-adik semua. Ya, tetap gunakan masker kalau kemana-mana ya. Tapi usahakan jangan kemana-mana dulu, karena apa? Masih ada COVID, masih ada corona ya. Rajin-rajin cuci tangan dan makan makanan yang sehat, yang bergizi, minum susu ya. Dan adik-adik juga yang mungkin sudah siap untuk sekolah minggu bersama-sama offline, bisa ya datang ke gereja jam 9 pagi. Tapi yang belum siap, enggak apa-apa, di rumah saja. Lause-lausenya akan mempersiapkan untuk ibadah online buat adik-adik yang belum siap datang beribadah ya. Baik adik-adik, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga. Pujiannya, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan penyertaan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau menolong, Engkau menjaga, Engkau melawat mereka Tuhan. Kami serahkan tumbuh kembang mereka dan pertumbuhan rohani mereka. Biarlah semakin mereka besar, semakin juga mereka mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, ini doa kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lause yang lain. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.